Bapak maaf Bapak, sampean punya istri cantik menarik, ayu kemerusu, keboy semlohai, aduhai, imut yahud bahenol menomenal, saya mau kembelen aku montok mentek molek, kinyis mingis mentong moblong denok debleng. Tapi nggak bahagia, percuma lah. Punya istri cantik, nggak bahagia, percuma. Apalagi istrinya jelek, nggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyenyek. Wis sakit-sakite wong lanang, apes hidupnya laki-laki itu punya istri yang udah wajahnya jelek, akhlaknya jelek, cangkemnya jelek. Wis jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Yes, kudu nuntun ning pasar sapi wae. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-fudala, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon doanya. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama staf dan jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kita hormati, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan yang kita hormati, panitia yang sudah bekerja keras melaksanakan acara sore ini. Mudah-mudahan kinerja seluruh panitia tercatat sebagai amal ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Islam dan imannya semakin kuat, semakin mantap. Mudah-mudahan akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, keluarganya semakin sakinah, putra-putrinya solih-solihah, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya tambah barokah. Mudah-mudahan semuanya digolongkan sebagai orang-orang yang selamat, mulia, bahagia dunia sampai surga. Para jamaah yang sangat saya hormati rahimakumullah, ada dua kekuatan yang luar biasa. Ada dua kekuatan yang sangat dahsyat. Satu, takdir. Dua, doa. Takdir itu rencana Allah, keputusan Allah, kuat. Karena yang punya rencana, yang punya keputusan adalah Gusti Allah. Sedangkan doa itu adalah janji Allah kepada hambanya untuk mengijabah dan mengabulkan. Padahal innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kalau Allah berjanji, hamba-hambanya diperintah berdoa, maka akan dikabulkan dan diijabahi. Maka janji Allah untuk mengabulkan dan mengijabah doa itu pasti.
Makanya doa itu kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Takdir kuat, doa kuat, sama-sama kuat. Ternyata Allah itu sering merubah keputusannya demi menuruti doa dan permohonan hambanya. Jadi saking sayangnya Allah kepada hambanya, saking cintanya Allah kepada hambanya, sampai apa yang sudah menjadi keputusan Allah diganti dengan keputusan baru. Mergo nuruti penyuwunane kawulane, karena mengijabah doa hambanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Gusti Allah punya kewenangan untuk menghapus apa-apa yang sudah menjadi ketetapannya, kemudian diganti dengan ketetapan baru. Allah juga punya kewenangan untuk menetapkan apa yang sudah menjadi ketetapannya dan tidak diganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan kok mendel niku mirengaken napa ngingeti kula kademen? Jadi doa itu bisa merubah keputusane Gusti Allah. Lho keputusane Gusti Allah kok dirubah? Sapa sing ngrubah? Nggih Gusti Allah. Mergo saking sayange Allah tenggene kawulane, keputusane niku dirubah, diganti dengan keputusan baru. Mergo cintane Gusti Allah dateng kawulane. Mula Kanjeng Nabi ngendika, ad-du'a'u yaruddul qadha. Dadi donga iku iso ngrubah ketetapane Gusti Allah. Diganti ketetapane Allah meleh. Mergo saking cintane Gusti Allah dateng kawulane. Makanya kita jangan sampai malas berdoa. Akhir-akhir ini banyak orang yang malas berdoa. Katanya capek. Malah kadang-kadang ono kiai arep ndonga wae dijawil lho. Pak Kiai aja suwe-suwe. Pak Kiai le ndonga aja dawa-dawa. Ten mriki nggih wonten ngoten niku. Padahal doa itu kuat. Nah, kita manusia hamba Allah berdoa itu sudah pas. Memang seharusnya manusia itu ya berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena asline menungso niki ora bisa apa-apa. Jawab to sayang. Menungso niki asline ora bisa apa. Sini apa nggih, bukan apa nggih. Oh ya. Oh nek apa malah bingung. Ya wes, nyonge sing bingung. Menungso niki asline ora bisa apa. Yang bisa apa-apa Gusti. Nah, manusia yang ora bisa apa-apa meminta bantuan kepada Allah
yang maha bisa. Jadi pas. Malah ora digatekke nyonge. Manusia yang asli ora bisa apa-apa memohon bantuan kepada Allah yang maha bisa apa-apa. Understand? Menungso niki asline ora duwe apa-apa. Semuanya miliknya Gusti Allah. Nek aslinya menungso ki ora duwe apa-apa. Makanya sampeyan sakniki kalau orang duwe apa-apa jangan susah, jangan sedih. Berarti sampeyan termasuk manusia asli. Asli tidak gablek. Asli tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Nah, manusia yang tidak mempunyai apa-apa berdoa meminta kepada Allah yang mempunyai apa-apa, jadi pas. Makanya para jamaah, banyak manusia yang selamat, beruntung dan bahagia hidupnya karena dia merasa tidak bisa, karena dia merasa tidak punya. Sehingga dia selalu minta tolong kepada yang bisa apa-apa, dia selalu minta bantuan kepada yang punya apa-apa, yaitu Gusti Allah. Caranya melalui doa. Jadi saya ulang, banyak manusia yang selamat, mulia, bahagia karena dia merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak bisa apa-apa, sehingga mau berbuat apa saja selalu minta bantuan kepada yang maha bisa, selalu minta tolong kepada yang maha punya segalanya, yaitu Gusti Allah melalui doa. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya rugi, hidupnya sengsara, celaka, gara-gara merasa punya, merasa bisa, sehingga dia sembrana. Sembrono itu corok-corok sini apa? Sembrana ya? Sembrono apa sembrana? Sembrana. Oh bener berarti ya saya ngomong. Iya. Karena dia sudah ngerasa bisa, karena dia ngerasa punya. Akhirnya dia nggak mau minta bantuan sama Allah, nggak mau minta tolong sama Allah, nggak mau berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal doa itu dijadikan senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya kita apa saja jangan meninggalkan doa, karena doa itu berarti minta pertolongan kepada Gusti. Doa itu berarti minta bantuan kepada Gusti Allah. Faham nggih? Ya Allah, ora nyaut. Faham nggih? Kita diajari kok apa saja harus disambungkan ke Allah, harus dikembalikan ke Allah. Mau melakukan apa saja baca bismillah, berarti dikembalikan kepada Gusti. Selesai apa saja baca alhamdulillah, dikembalikan kepada Gusti Allah. Merasa banyak dosa, banyak salah, astaghfirullah, dikembalikan kepada Gusti. Melihat yang menakjubkan, mengherankan, Masya
Allah, semuanya kembali kepada Allah. Mendengar ada berita kematian, inna lillah, dikembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Ini latihan Bapak Ibu. Halo? Ya Allah, paham porang ini kita omongin. Mau keluar rumah jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nggih? Mau makan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau apa saja jangan sampai meninggalkan Allah, agar seluruh aktivitas kehidupan kita selalu ditolong, selalu dibersamai Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang hadir di sini, saya pikir harapan, tujuan dan keinginannya sama. Yang di atas panggung, yang berdiri, yang dobrok-dobrok, semua sama. Enggak banyak sebenarnya keinginannya. Satu, ingin disayang Allah, ingin dicintai Allah. Dua, ingin bahagia. Udah dua itu. Kalau dua ini udah didapat, termasuk orang yang beruntung. Pertama, dicintai Allah. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, orang itu kalau sudah dicintai Allah, minta apa-apa ya dikasih sama Allah, karena Allah cinta. Kalau sudah dicintai Allah, mohon maaf, meskipun ibadahnya enggak begitu bagus, ya diterima aja sama Allah, karena Allah cinta. Orang kalau cinta itu kan enggak begitu bagus menjadi bagus. Sedikit kalau datangnya dari yang tercinta bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari yang tercinta menjadi spesial dan istimewa. Al-qalilu minal mahbubi katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari orang yang tercinta itu bernilai banyak. Sepele, remeh, kalau itu pemberian kekasih tercinta akan bernilai spesial dan istimewa. Permen itu kan murah, paling harganya Rp1.000. Tapi kalau permen itu pemberian dari kekasih tercinta, pasti akan menjadi spesial dan istimewa. Tiba-tiba wong kene iki ora tahu ngerti drone. Nek drone kayak dada-dada. Ya gara-gara itu terus aku dicuekin no. Aku tuh jauh-jauh ke sini karena aku sayang banget sama kamu. Tapi kamunya malah nggak merhatiin aku. Permen ini regane meng Rp1.000. Tapi kalau pemberian orang tercinta akan menjadi spesial dan istimewa. Ana bocah lanang lho diparingi permen karo bocah wadon sing disenengi. Bocah wadon niku umpama jenenge kok Sulastri. Mas purun permen, arep saking girange, saking senengnya permen siji dimut sewulan ora entek. Dimut sak wadahe. Apa ora iso tuku permen dhewe? Bisa, wong permen meng 1000 regane. Tapi ini permen istimewa, permen spesial. Ini permen bukan sembarang permen. Sak donya ki ora ana permen kayak itu.
Karena ini permen merek Sulastri. Paham nggih? Paham nggih? Sampeyan kalau sudah bisa mencintai Allah, pemberian yang sedikit dari Allah akan menjadi spesial dan istimewa. Dikasih rezeki sedikit sama Allah, itu akan terasa spesial dan istimewa, koyok permene Sulastri. Bahkan rasa sakit pun akan menjadi nikmat kalau datangnya dari yang tercinta. Betul? Ya Allah, kurang semangat. Betul? Dicubit itu sakit, tapi bisa terasa nikmat bagi laki-laki tadi karena yang nyubit adalah Sampeyan kalau sudah bisa cinta sama Allah, dikasih rasa sakit, gak akan ngeluh, gak akan sambat. Sampeyan juga akan ngerasa nikmat meskipun dikasih rasa sakit. Terasa nikmat, koyok cubitane. Paham pora atau wong-wong ini? Berikutnya, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya kita berusaha untuk merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, meskipun ibadah kita biasa-biasa saja akan dianggap spesial dan istimewa. Ini penting karena yang hadir di sini ini rata-rata ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan ada yang di bawah itu, bahasa Inggrisnya the ceketer. Sholat jarang bisa khusyuk, betul? Coba diingat-ingat Bapak Ibu, udah berapa kali sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, sama sekali nggak ingat apa-apa kecuali hanya ingat Allah. Udah berapa kali? Gayane tok melungker-melungker, Allahu Akbar. Udah, kalau udah kayak gitu kabiro walhamdulillahi katsira, udan terus bosok kolbe sing wis gak karo-karo. Ya wis kayak gitu. Puasa ya kurang kualitas, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, apalagi qiyamul lailnya, tahajud juga jarang banget. Padahal tiap malam ya bangun, tapi nggak sholat, ngelilir 3 kali, cuma piece of the cure. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya jilbabnya warna hitam. Makanya penting Bapak Ibu bagi kita untuk merebut cintanya Allah. Kalau cintanya Allah sudah kita dapat, insya Allah nanti ibadah kita mudah diterima Gusti Allah. Nah sekarang pertanyaannya, di mana letak cintanya Allah? Yang paling gampang cara meraih cintanya Allah itu melalui kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Kalau kedua orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau kedua orang tua cinta, Allah juga cinta. Nah sebaliknya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Kalau kedua orang tua benci, Allah juga ikut membenci. Kalau kedua orang tua marah, Allah juga ikut marah. Para jamaah, hadis ini sering dipakai untuk nasihatin anak supaya berbakti kepada kedua orang tua. Enggak salah. Ya benar, hadis ini dipakai untuk nasihati anak agar anak tidak berani kepada kedua orang tua, agar anak tidak durhaka kepada kedua orang tua. Tapi sesungguhnya
Hadis ini juga menasehati kedua orang tua. Hai orang tua, kalau engkau pengen punya anak yang diridhoi Allah, kalau engkau pengen punya anak yang dicintai Allah, maka cintailah anakmu, ridhoilah anakmu. Saya ulang, wahai orang tua, kalau engkau ingin mempunyai anak yang dicintai Allah, maka cintailah anakmu. Kalau engkau mencintai anakmu, maka Allah akan cinta kepada anakmu. Kalau engkau meridhoi anakmu, maka Allah akan meridhoi anakmu. Anak yang mendapatkan cinta dan ridho Allah pasti akan menjadi anak yang baik, pasti akan menjadi anak yang solih solihah. Sebaliknya, kalau orang tua membenci anaknya, Allah juga ikut membenci anak itu. Kalau orang tua murka kepada anaknya, maka Allah juga akan ikut murka kepada anak itu. Anak yang mendapatkan kebencian dan murka dari Allah gak mungkin bisa jadi anak yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau pengen punya anak yang baik, solih solihah, anak yang bisa membanggakan, memuliakan orang tuanya dunia akhirat, jangan pernah membenci anak. Saya ulang, orang tua kalau ingin punya anak yang baik, solih solihah, mulia dunia akhirat, orang tua jangan sekali-kali membenci anaknya. Kenapa? Karena kebencian orang tua kepada anak itu mendatangkan bencinya Allah kepada anak itu. Kebencian orang tua kepada anak itu mendatangkan murka Allah kepada anak itu. Bayangkan kalau anak itu dibenci Allah, dimurkai Allah. Jadi anak kayak apa? Kenapa kok sampai dibenci Allah, dimurkai Allah? Ini kesalahan orang tuanya. Gara-gara orang tuanya benci sama anaknya itu, gara-gara orang tuanya murka sama anaknya itu. Halo? Paham nggih? Jadi tolong Bapak Ibu, saman misalnya punya anak nakal, tolong jangan dibenci. Anak nakal kalau dibenci sama orang tuanya, nakalnya akan semakin menjadi-jadi. Tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Kenapa demikian? Karena anak itu enggak mendapatkan ridha Allah. Karena anak itu enggak bisa sambung sama ridha Allah. Kok enggak sambung? Terhalang oleh bencinya orang tua kepada anak. Sampean punya anak nakal, sampean kok benci, anak itu tambah nakal, makin nakal, tambah nakal, makin nakal. Karena dia jauh dari ridha Allah. Bahkan punya anak yang tadinya baik tapi dibenci sama orang tuanya, lama-lama anak ini akan menjadi nakal, 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 dan nakal karena dia terputus dari ridane Gusti Allah. Tapi orang tua punya anak yang awalnya nakal, orang tua tetap memperhatikan, orang tua tetap perhatian, orang tua tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak, nggak ada kebencian kepada anak. Nanti perlahan-lahan nakalnya anak ini akan menjadi hilang. Kenapa? Karena dia sambung dengan ridhone Gusti Allah. Paham Bu nggih? Ini ada yang mulai krosoy, mulane anake nyonge kok tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Soalnya nyonge ki anyel karo bocah siji kuwi. Bu, Allah ya Karim. Pengen mulya uripe, bagus-bagus anak keturunane, kuncinya adalah memuliakan kedua orang tua. Berbahagialah yang masih memiliki dua orang tua lengkap, karena itu jembatan menuju surga, jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bisa difahami omongan saya nggih? Jadi kalau ingin mempunyai anak keturunan yang baik, berakhlak mulia, kunci utamanya adalah memuliakan orang tua, membahagiakan orang tua, karena ini tidak gampang. Para jamaah, hidup ini kan gantian. Dulu sampean dirawat orang tua, sekarang sampean merawat orang tua. Nanti sebentar lagi sampean dirawat sama anak. Betul? Warga desa Kali Putih Sumberjo, pengumuman ini penting. Sampean semua ini kan akan menjadi tua. Sampean-sampean kabeh iki arep tuwa. Sapa sing nom terus? Mbah ra direken aku. Sampean-sampean kabeh iki arep tuwa. Tua, lara terus. Yen wis ngono kuwi sampean dadi rumat-rumatane anak yang merawat. Makanya sekarang biasanya kalau ada orang ngomong kayak gini, Mbak, aku nanti kalau udah tua nggak bakal ngerepotin anak, aku mau hidup sendiri. Apa orang tua kok nyusahin anak? Aku nggak mau nyusahin anak. Biasanya ngono ku wong tua anyaran. Begitu dadi wong tua tenanan, yang geder-geder, aku melu sapa, nyonge melu sapa, nyonge melu sapa. Diingetin nama tetangganya, katanya nggak mau nyusahin anak, tak tapuk lambemu. Geder-geder. Beruntungnya orang tua yang jadi rebutan anak. Anaknya semua pengen ngerawat. Ikut aku bu, ikut aku bu, ikut aku bu. Mak melu nyonge, mak melu nyonge, mak melu nyonge. Masya Allah senenge nggo rebutan anak. Betapa nelangsanya kalau ada orang tua yang anaknya nggak mau ngerawat. Masa anak 7 ngumpul orang tuanya udah dingkel-dingkel. Nyonge melu sapa? Ora ono sing jawab. Ora ono sing jawab, meneng kabeh. Ono sing jawab siji nganyel ke ati, melu sapa-sapa ya kena, sing penting aja melu nyonge. Halo? Allah ya Karim. Satu itu. Kedua, sampean dereng ningali medsos. Oh, sampun. Ya wes. Masya Allah. Mboten usah diceritake wong wis ngerti no medsos. Kok dibolan baleni? Kok kronologi? Ndak ada kronologi apa-apa. Ndak ada kronologi apa-apa. Nggih, tolong yang di medsos ndak usah dibesar-besarkan. Mboten wonten napa-napa. Alhamdulillah sehat. Ndak ada apa-apa. Nanti malah apa toh? Ndak ada apa-apa, nyatanya saya bisa datang ke sini, saya bisa ngaji nemuin jenengan. Nggih? Seneng. Ndak ada apa-apa. Cuman gini. Jadi saya kan mau berangkat ke Banjarnegara. Terus di masih perbatasan Bojonegoro Ngawi itu ada perbaikan jalan. Nah kalau ada perbaikan jalan kan kendaraan gantian, nggih. Karena itu ada perbaikan jalan, akhirnya yo mobil-mobil yang dari arah sini berhenti, termasuk saya. Begitu mobil berhenti, dari belakang itu ada sopir truk besar yang tidur sambil nyopir.
Gitu ceritane. Jadi saya posisinya mboten melampah, nggak jalan. Jadi mobil saya itu berhenti karena ada perbaikan jalan. Masa mau nyelonong, di stop sama petugas yang bagian jaga di situ karena ada perbaikan jalan. Ya kita sebagai pengendara yang taat aturan ya harus berhenti, ngantri. Begitu berhenti belum sampai 1 menit, ternyata dari belakang itu ada sopir ngantuk yang disupiri truk besar itu. Ya karena ngantuk, mungkin gasnya diinjek, nyut, bres. Lah saya diseruduk dari belakang. Akhirnya mobil yang saya naiki kan ya terus nubruk mobil depannya. Belakang ringsek, depan ringsek. Alhamdulillah saya diselamatkan Allah. Kondisinya ya ini seperti yang jenengan lihat, utuh kok. Utuh, tetap manis. Ndak ada apa-apa. Nggih niku nggih lumrah. Lumrah. Namanya orang jalan sekali waktu ya ada kesandungnya. Namanya orang makan sekali waktu ada kecokotnya, sekali waktu ada keseleknya. Nggih lumrah ngoten mawon. Nggih. Ya iya lumrah. Makanya ya semua pasti ada hikmahnya. Pasti setiap peristiwa. Yang penting matur suwun dongane panjenengan, kula yakin itu juga karena doa panjenengan. Jamaah itu kan kepingin saya bisa hadir, nggih. Nah, otomatis keinginan jamaah agar saya bisa hadir itu kan sudah merupakan doa. Pengen Abah Anza bisa hadir di sini. Artinya ya Allah jangan dimatikan dulu makhluk itu. Agar bisa hadir ke sini kan gitu. Jadi berarti otomatis jenengan semua juga mendoakan saya. Matur suwun kepada seluruh pun aman jamaah. Matur suwun sangat. Nah, terus ini nggone kalau di medsos kan beritanya wis ndak karu-karuan. Akhirnya framing ya kayak gitu ya wajar. Hal semacam itu lumrah. Apapun ya komentar macam-macam ya selumrah. Namanya manusia itu ya ada yang seneng, ada yang ndak seneng. Nggih napa mboten? Sampai ono sing komen ngene. Itu mobil positif diberi koruptor. Ngono barang. Padahal nggih saestu sebenarnya. Yaitu mobil hadiah dari orang memang. Saya juga sudah minta maaf sama orang yang ngasih hadiah mobil itu. Ya, mobilnya memang dikasih orang. Saya kalau ada uang dipakai untuk bangun pesantren, untuk membiayai anak-anak. Alhamdulillah anak-anak santri di pesantren kami sekarang udah kurang lebih 3.000 sekian dan tetap semuanya gratis bebas biaya, tetap sampai sekarang. Jadi makan gratis, semua kitab yang dikaji untuk madrasah diniyah, untuk ngaji weton gratis, SPP enggak ada bayar. Kitab-kitab yang dikaji di pondok semuanya disediakan, seragam untuk sekolahnya juga gratis, SPP-nya juga enggak ada bayar. Oke, mohon doanya nggih. Nah, niki mawon tasih anu Bu, tasih belum bisa masuk pagi semua yang sekolah formal. Jadi yang putri masuk pagi, yang putra masuk siang. Matur suwun untuk seluruh donatur yang ikut membantu, untuk panitia dan jamaah yang undang saya. Jenengan juga ikut bangun pondok kami. Jadi nanti di akhirat mudah-mudahan panitia dan jamaah semuanya ikut mendapatkan. Saya cuma maklar kok.
Saya ini cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung biayanya siapa? Allah. Nah, wasilahnya ada dari orang-orang baik yang dikirim Allah ke pesantren kami, orang-orang baik yang dikirim Allah untuk membantu saya. Ya termasuk panitia, termasuk penjenengan. Jadi monggo silakan. Kalau pengen tahu tentang saya dan tentang pondok, silahkan datang ke pesantren kami di Desa Simorjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Jadi kalau pengen tahu tentang kami, alangkah baiknya langsung datang ke pesantren untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan. Saya bahkan lebih seneng nanti jenengan misalnya datang ke pondok lihat, wah iki aku melu bangun, bener pancen jenengan melu bangun. Jadi benjing ning akhirat ono surprise, Bu. Sama dikasih pahala sama malaikat, kaget. Malaikat, ini pahalanya siapa? Pahalanya ibu. Loh, saya enggak ngerasa punya amal ini kok. Ini bukan pahala saya. Ini begitu indah, saya enggak pantas nerima ini. Pantas banget, Bu, ini memang punya ibu. Loh, amal saya yang mana? Ingat enggak dulu ada pengajian Abah Anzah? Oh ya. Lah, ibu kan dikasih amplop sama panitia. Nah, itu panitia santunan anak yatim. Ibu ngasih terus amplopnya dikembalikan ke panitia kan? Halo? Sudah apa belum? Hah? Sudah nggih? Nah, itu Bu yang sampeyan sumbangkan ke panitia untuk santunan yatim. Itu nanti di sana ibu kaget. Duh, ini jadinya malaikat. Iya, ya Allah nyesel malaikat. Tahu kayak gini dulu aku nyumbangnya banyak. Rugi aku dulu cuma 5.000. Masih ada kesempatan, panitianya belum tutup kok. Nggih Bapak-bapak nggih. Nggih. Saya seneng kalau ada pengajian panitia terus ada memprioritaskan untuk membantu biaya anak-anak yatim. Karena saya sendiri juga begitu. Kurang lebih 600 sekian anak-anak yatim yang ikut kami. Mohon doanya nggih. Mohon doanya. Loh, malah cerita gara-gara dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten nonton apa-apa lah. Apa pripun? Ya saya yang enggak gimana-gimana. Saya sehat, alhamdulillah. Selama masih diberi sehat, kuat, ya saya tetap ngaji. Walaupun sebenarnya saya disuruh istirahat. Tapi saya masih bisa jalan, saya masih kuat. Saya enggak mau mengecewakan panitia, mengecewakan jamaah. Bismillah. Oke, mohon doanya, Bu. Wes, gara-gara dipaksa kon cerita, kok eneng kronologi barang, enggak ada kronologi apa-apa. Wes, donga dinonga, muga-muga sedaya pinaringan wilujeng. Yes, muga-muga sederekane donya akhirat. Pun saiki sing nomor 2. Niki anune santunane yatim sampun napa dereng anune? Edarane sampun napa dereng? Dalem? Oh belum nggih. Oh soalnya tadi saya kan diaturi sama yang ikut saya, katanya Abah nanti ada yang diedarkan ke jamaah untuk anak-anak yatim. Ngoten nggih, leres nggih? Pundi panitianya? Leres nggih? Kan untuk panitia, untuk anak-anak yatim sini nggih leres nggih? Ya? Loh, tadi ada informasi katanya mau ada penggalangan dana untuk anak-anak yatim. Oh, sampun dilebetaken ten kaleng. Berarti ini enggak usah penggalangan dana. Oh ya wes, berarti sudah cukup. Nggih. Ternyata sudah cukup, Bu. Kok gak nyaut ya? Ketara ora nyemplungi kuwi. Ketara ora nyemplungi kuwi.
Mohon maaf ya panitia, yang tidak nyemplungi orangnya ndingkluk sekarang. Nggak berani menatap ke depan. Itu loh orangnya agak gemuk. Dan alhamdulillah semuanya sudah. Tuh ikhlas nggih dikasihkan panitia. Bu, supaya sampean punya belas kasih ke anak yatim itu caranya sederhana sekali. Cukup membayangkan bahwa anak yatim itu adalah anak ibu. Misalnya yang jadi yatim itu adalah anak ibu. Gimana rasanya? Halo? Paham pora ini? Loh. Nanti insya Allah itu akan sangat membantu jenengan makin welas kepada anak-anak yatim. Ya kalau anak penjenengan masih ada kedua orang tuanya lengkap. Tapi bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, saya ini udah ya kumpulan saya dengan mereka. Gini Bu, nggih nuwun sewu, saya cerita sedikit. Kalau lagi ada sambangan, orang tua nyambangi anaknya ke pondok. Paham sambangan Bu nggih? Nah, kalau lagi ada sambangan, ini santri-santri yang disambangi orang tuanya, Masya Allah seneng, berpelukan, gabyuk-gabyukan, ketawa-ketawa, terus duduk bersama, makan bareng. Ya Allah, riang, gembira, bahagia, berpelukan sama orang tuanya. Sedangkan anak-anak saya yang yatim di pojokan itu gini. Nggak kuat Bu menahan air mata. Masya Allah. Makanya kalau di pesantren kami ya anak-anak yatim ada prioritas. Jadi bukan hanya gratis biayanya, tapi insya Allah setiap bulan dikasih uang saku. Nah, yang nggak yatim kok iri, ya bapaknya suruh mati dulu. Dan sekarang yang pertama, mudah-mudahan semuanya ditolong terus untuk berikhtiar maksimal agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jalurnya lewat memuliakan kedua orang tua. Nggih? Tuh. Intinya gini, jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Muliakan, bahagiakan semampu kita. Dengan demikian nasib kehidupan kita akan ditata sebaik-baiknya oleh Gusti Allah. Intinya seperti itu. Udah gini aja Bapak Ibu para jamaah. Sekarang perhatikan sekeliling. Yang memuliakan orang tuanya, insya Allah hidupnya barokah. Tapi yang meremehkan orang tuanya, apalagi sampai menyakiti orang tua, bisa diteliti bagaimana nasib kehidupannya. Mungkin dia jadi orang kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi nggak mungkin ada kedamaian, nggak mungkin ada ketentraman, nggak mungkin ada keberkahan. Paham? Astagfirullahaladzim. Nah, ini timbal baliknya seperti apa? Orang tua kalau sukses dalam mendidik anaknya, maka dia akan menjadi orang tua yang mulia dan dimuliakan oleh anak-anaknya. Orang tua yang gagal mendidik anak, maka dia akan menjadi orang tua yang hina dan direndahkan oleh anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau dalam bahasa yang lebih mudah difahami, boleh diteliti. Ada orang makin tua hidupnya makin enak, makin enak, makin enak, makin mulia, makin mulia, makin mulia, makin mulia. Rata-rata itu karena anak. Yang memuliakan orang tuanya itu adalah anak. Dibangunkan rumah sama anak, dibikinkan rumah bagus sama anaknya.
diberangkatkan umroh sama anaknya, bahkan diberangkatkan haji sama anaknya. Semakin tua hidupnya semakin enak, semakin mulia. Kenapa? Karena dia sukses mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, ada orang makin tua hidupnya kok makin menderita, makin sengsara, makin menderita, makin sengsara. Rata-rata juga gara-gara anak. Dunyane dintekke karo anak, tanah sawah dijualin sama anak, rumah dijual sama anak, jatuh miskin, orang tua keleleran, gak diurusin sama anak. Itu juga kesalahan orang tua sendiri karena dia gagal mendidik anak-anaknya. Kroso wonge. Sekarang yang kedua, keinginan dari semua yang hadir di sini sama kok kayak saya, pengen bahagia, betul? Dunia sampai surga, amin Allahumma. Siapa sih yang pengen menderita? Siapa sih yang pengen sengsara? Nggak ada, semua pasti pengen bahagia. Orang itu banyak duit, banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya nggak bahagia, rasa-rasanya percuma, nggak ada guna, betul? Apalagi miskin nggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyonyor. Jadi orang kaya raya kalau nggak bahagia percuma, apalagi miskin nggak bahagia. Maka kalau prinsip saya, ibu bapak boleh ikut, boleh nggak ikut, terserah. Kalau prinsip saya, biar kaya nggak apa-apa, yang penting bahagia. Daripada miskin nggak bahagia. Sing keplok kedonyan. Ndak sayang, ndak. Cocok napa mboten? Bapak maaf Bapak, sampean punya istri cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenal, semak, kembelen, kemontok, kementek, molek, kinyis, mengis, mentong, moblong, denok, debleng. Tapi nggak bahagia, percuma lah. Punya istri cantik, nggak bahagia, percuma. Apalagi istrinya jelek nggak bahagia. Itu bahasa Inggrisnya the nyenyek. Wis sakit-sakite wong lanang, apes-apese hidupnya laki-laki itu punya istri yang udah wajahnya jelek, akhlaknya jelek, cangkemnya jelek. Wis jan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Yes, kudu nuntun ning pasar sapi wae. Tuker tambah karo pedet. Makanya kalau saya prinsipnya biar punya istri cantik nggak apa-apa, yang penting bahagia. Setuju? Nah, dan bahagia itu wajib. Susah itu dilarang. La takhaf wa la tahzan. Hidup itu jangan takut, hidup itu jangan sedih. Loh kok dilarang? Ya gini, ini penting, tolong perhatikan. Orang takut itu karena yang dilakukan salah. Selama yang dilakukan benar, nggak ada rasa takut. Makanya sampean biyen sekolah rak diulangi, berani karena benar, takut karena ya Allah ra nyaut sing kono kae rupane ayu, tibake kok berani karena benar, takut karena salah. Makanya kita hidup ini nggak boleh takut. Orang takut itu kenapa? Karena yang dilakukan salah. Asal yang dilakukan benar, nggak ada perasaan takut. Sehingga tanda kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, gak ada rasa susah. Semuanya dikembalikan kepada Gusti Allah. Susah itu dilarang. Kenapa? Gini sayang, dengerin dong.
Orang susah itu karena yang dilakukan jelek. Asal yang dilakukan baik, gak mungkin orang itu susah. Orang melakukan hal yang jelek mesti susah, gelisah, cemas, khawatir. Orang melakukan kebaikan mesti tenang, tentrem, ayem, bahagia. Sehingga kalau pengen tahu yang kita lakukan itu baik apa jelek, teorinya sederhana. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Melakukan apa saja, kalau hati ayem, tentrem, gembira, bahagia, tenang, itu tandanya yang dilakukan baik. Melakukan apa saja kok hatinya gelisah, cemas, khawatir, susah, itu tandanya yang dilakukan jelek. Tolong dijawab semuanya yang hadir di sini tadi, mulai tadi siang sampai sekarang, maaf diajak bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji, perasaannya susah apa bahagia? Gelisah apa tentrem? Karena yang dilakukan baik. Ini yang hadir di sini, nggak ada kelihatan wajah gelisah, wajah susah, nggak ada. Semuanya wajah cerah, semuanya wajah indah, semuanya wajah bahagia, semuanya wajah-wajah ahli surga. Yang nggak hadir di sini, orang ketoro nih utangmu, oke orang ketoro. Padahal pojok kayak kreditan belum lunas kayak. Tapi karena tempatnya di sini seneng, bahagia. Coba maaf, orang nyuri itu yang dilakukan baik apa jelek? Ada orang nyuri kok tenang, mesti gelisah. Mau nyuri itu tolah-toleh, cingak-cinguk, tolah-toleh, tingak-tinguk, betul? Nah yang jawab betul berarti pernah. Ya Allah ya Karim. Ibu maaf ya, maaf sekali maaf. Ibu kalau sekali waktu qiyamul lail tahajud, maaf tak kasih sekali waktu soalnya potonganmu ora mungkin rutin tahajudnya. Kalau sekali waktu sholat malam, tolong perasaannya kira-kira kacau apa nyaman? Susah apa seneng? Gelisah apa tentrem? Cemas apa bahagia? Karena yang dilakukan baik. Coba orang lagi menggunjing, ngunek-ngunek ke wong rasan-rasan, mesti klesik-klesik. Apa iya? Katanya mau cerai. Lah ya kenapa? Anaknya udah 3 kok mau cerai? Nggak ada orang rasan-rasan pakai sound horeg gitu, nggak ada. Lah karena yang dilakukan jelek, ringkes. Kalau melakukan kebaikan, hati tenang, bahagia. Kalau melakukan hal yang jelek, hati cemas, gelisah. Ibu-ibu, sampean misalnya naik sepeda motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda? Nah, berarti kebiasaan itu. Bukan ojek kok ini. Lebih tenang dibonceng suami orang apa suami sendiri? Siapa ngomong suami orang mau? Ya Allah. Bu, hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Makanya kalau ada kebaikan, semua manusia setuju mengatakan itu baik. Sebejat-bejatnya orang, kalau tahu kebaikan pasti hatinya setuju. Kalau ada hal itu yang buruk, ya semua manusia setuju mengatakan itu buruk. Paham pora diomongin ngene iki. Wes alhamdulillah lek paham, alhamdulillah. Seneng banget. Makanya orang berbuat jahat, orang berbuat jelek pasti nggak ingin perbuatannya diketahui orang lain. Makanya dia sembunyi-sembunyi. Nggak ada pencuri bikin pengumuman itu, nggak ada.
Pengumuman seluruh warga desa Sumberjo, tadi malam RT 4 ada yang kehilangan. Itu saya yang nyolong, nggak ada. Dia tahu kok kalau yang dilakukan jelek. Maaf, nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers, itu nggak ada. Masa ono koruptor mengadakan konferensi pers? Dikepung wartawan terus, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran ini sebenarnya banyak sekali tapi sampai ke bawah tinggal sedikit karena omprengnya saya untal. Nggak ada. Oh, orang melakukan kejelekan itu nggak mau diketahui banyak orang, makanya dia sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang, ya dia malu kalau ketahuan orang. Tapi kalau nggak ada orang, dia baru beraksi. Sehingga maaf, maling, koruptor itu disimbolkan dengan binatang tikus. Kenapa? Ya karena perilakunya kayak sing banter, karena perilakunya kayak. Coba perhatikan, tikus itu kalau lagi banyak orang, kalau lagi ada orang, dia hanya riwa-riwi, selindas-selindi, mundar-mandir, kayak nggak butuh apa-apa. Karena ada orang. Tapi begitu nggak ada orang, kabel-kabel dikerokoti. Triplek dikerokoti. Halo? Nah demikian pula tikus yang berdasi, tikus yang melinti-melinti itu sama. Nah sekarang sebaliknya, mohon maaf, orang berbuat baik itu hatinya setuju, hatinya senang, maka dia senang kalau perbuatannya diketahui banyak orang. Sehingga penyakitnya orang beramal baik itu adalah ujub, sum'ah, riya. Membanggakan diri sendiri, pengen didengar orang, pengen viral, pengen disanjung, dan suka pamer. Saya ulang, orang berbuat baik itu hatinya seneng, hatinya setuju. Maka penyakitnya orang berbuat baik itu satu, ujub, membanggakan diri sendiri, gitu. Masjid ini dulu nggak kayak gini, dulu sepi masjid, sekarang kegiatannya rame, makmur, syiar, ya mulai aku jadi takmir. Dulu nggak kayak gini, ya desa sini itu dulu nggak begini, kan dulu kepala desanya bukan saya. Contoh, sekarang maju, siapa dulu kepala desanya? Ujub itu kan membanggakan diri sendiri. Maaf, itu apa itu? Ada pengajian nggak pernah datang. Kalau saya meskipun jauh datang terus saya kan ahli ngaji. Apa orang-orang itu nggak pernah puasa Senin Kemis? Kalau saya rutin tiap hari Senin saya nyenen, tiap hari Kemis saya. Itu namanya ujub. Apa itu? Duitnya banyak, nggak pernah berangkat umroh. Kalau aku setahun bisa 7 kali aku umroh. Halo? Paham apa enggak ya ini dibilang kayak gitu? Nah terus cari popularitas, pengen disanjung orang dan suka pamer. Oh kalau baca Quran itu lagunya dingelek-ngelek ke, speakernya dibuanter ke, biar orang sekampung itu menilai dia ahlul Quran. Halo? maaf, yang suka pamer itu biasanya bapak apa ibu? Yang suka pamer itu biasanya bapak apa ibu? Lanang apa wedok? Oh ya lanang. Nah, lanang. Bapak yang suka pamer itu bapak.
Bapak itu suka pamer. Bapak itu kalau punya baju bagus, apalagi bajunya baru, jalannya aja udah dijen. Itu bapak. Bapak itu kalau gelangnya banyak kerompong itu, kalau jalan itu, lambaian tangannya itu kerompong. Tahu, sholat aja iktidal habis rukuk ngangkat tangannya, sami Allahu liman hamidah. Itu bapak. Ya bapak-bapak ini memang suka kayak gitu. Karena gelangnya banyak di pasar, ngenyang buah, nawar buah, itu bukan diem tangannya. Sekilo berapa bu? Gerombyang. Sekilo aja bu, gerombyang. Lah, penjualnya kan ya tersinggung toh, dipamerin gelang, pamer emas. Mentang-mentang punya emas gerombyang. Nah, penjualnya giginya dari emas. Makan jawabnya ya 25.000. Ini gigiku emas. Nganyel kayak. Apa meneh ke ibadah dipamer-pamer ke. Kecuali ada tujuan mendidik, mensyiarkan, dan hatinya sudah ditata dengan baik. Ngene wong sing ngerasa setuju ya langsung komen ngene. Ya wis ngono kok bingung. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Itu artinya ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah di tempat saya, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sampai sekarang azan itu masih pakai hayya 'alal falah. Di sini kabarnya gimana? Oh masih sama, iya. Tak pikir sembarang barang harganya mahal terus azan sini dirubah. Ya saking pentingnya bahagia. Halo? Ya Allah ya kan. Loh, nanti ada kiat-kiat, ya Allah cuma waktunya nggak mencukupi sayangnya. Hah? Apa? Tambahi. Ya Allah. Oh ngajak lembur. Boleh kalau ngajak lembur. Sekarang gini, banyak orang yang nganggap, banyak orang yang nganggap bahagia itu ada pada harta. Makanya ada makalahnya begini. Woi. Ya Allah. Bapak Ibu para jamaah, ada orang yang menganggap bahagia itu karena materi, sehingga rata-rata orang itu pengen jadi orang, gak tahu lihat kalau ada itu terbang. Helikopter molak-malik. Gak usah dilihat, beli lagi kalau udah lepas. Halo? Nih. Karena nganggep bahwa bahagia itu dari materi, sehingga rata-rata orang itu pengen jadi kaya, betul? Yang hadir di sini loh semuanya pengen kaya, dari wajahnya kelihatan. Nggak ada orang pengen miskin, miskin nggak apa-apa, malah ringan, enteng, nggak banyak beban. Aslinya itu bukan orang sabar, itu ngempet. Ya kelihatannya senyum tapi ya kudu njotosi wong itu. Iya. Semuanya ingin kaya karena menganggap bahwa
Kekayaan itu ada pada materi yang berlimpah, padahal salah. Ya, kekayaan itu adalah al-qanaah. Kalau pengen kaya, kata orang Jawa, harus punya NIP, nerima eng pandum. Jadi kalau hidup ini kita bisa menerima pemberian Allah, hati bisa nerima, mulai saat itu sampean jadi orang kaya. Walaupun kelihatannya miskin, tapi hatinya menerima, kaya itu sesungguhnya. Walaupun kelihatannya banyak harta, kaya, tapi hatinya enggak nerima, ngerasa kurang, miskin itu sejatinya. Maka kalau ditarik definisi, siapakah orang kaya itu? Orang kaya itu orang yang hidupnya merasa cukup. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang hidupnya selalu merasa kurang. Halo? Punya duit 10 juta merasa cukup, kaya itu orang. Punya duit 10 miliar merasa kurang, miskin itu orang. Paham apa enggak ini ya? Loh. Ini kono ya bantah, ya enak punya duit 10 miliar nerima. Ngeyel aja kok dikasih contoh kok. Jadi orang kaya itu orang yang hidupnya ngerasa cukup, nggak ngerasa kurang, nggak gerangsang. Orang miskin, orang yang hidupnya selalu merasa kurang. Itu orang miskin sesungguhnya. Bisa difahami? Bapak Ibu para jamaah, kaitannya dengan yang di awal saya sampaikan tadi, rezeki yang dikasihkan Allah ke sampean itu baru contoh. Yang sesungguhnya nanti sesudah itu sampean dikasih rezeki sama Allah itu kayak dikasih contoh. Ini loh contohnya. Suka apa enggak? Kalau sampean suka, ditambah terus sama Allah. Kalau sampean ngerasa cocok, dilanjut tambah terus sama Allah. Tapi kalau sampean enggak suka, ngerasa enggak cocok, ya di stop. Makanya kalau dapat rezeki itu enggak usah lihat nominalnya. Sedikit enggak apa-apa, wong contoh. Contoh kan enggak harus banyak. Masa contoh harus banyak? Ya enggak lah. Ada penjual genteng, nawarin dagangannya genteng. Bawa genteng 2 kan ya cukup. Masa genteng 2 trek dibawa semua? Paham apa enggak ini ya? Toh kaya dengan miskin itu apa bedanya? Cuman dikit toh. Kaya itu bukan tanda orang baik, miskin bukan tanda orang jelek. Kadang masyarakat kita itu jahat. Orang kaya dianggap orang yang disayang Tuhan, disayang sama Allah, sehingga dikasih banyak rezeki. Orang miskin dianggap orang kualat. Salah. Banyak loh orang yang tampilannya di dunia kaya raya, tapi sesungguhnya itu cara Allah untuk menyengsarakan dia. Cara Allah untuk memasukkan dia ke neraka. Banyak kok orang yang tampilannya di dunia miskin, padahal itu cara Allah untuk mengantarkan dia menuju surga. Maka hati-hati dengan kekayaan. Kekayaan itu ibarat tongkatnya Nabi Musa. Sekali waktu tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi jembatan yang membentang di atas lautan, membelah lautan menuju daratan untuk keselamatan. Itu gambaran bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi jembatan yang mengantarkan kita menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sekali waktu tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular besar, ular raksasa yang menyaplok-nyaplok. Demikian pula harta kekayaan kita bisa menjadi ular yang akan menyiksa diri kita sendiri. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Coba bandingkan, sebenarnya orang kaya sama orang miskin itu bedanya cuman dikit kok.
Orang kaya makan lauknya sate, orang miskin makan lauknya tempe. Sate sama tempe, bedanya kan cuman di lidah sama tenggorokan. Nggak lama berapa detik itu mampir lidah tenggorokan. Begitu masuk bleng, yang sate, yang tempe sama. Apalagi kalau udah keluar, persis. Apakah kalau malam makan lauknya sate, terus pagi keluarnya disujeni renteng-renteng gitu? Ditusui renteng-renteng kan enggak kan? Pernah yang malamnya makan sate terus pagi keluarnya ronce-ronce gitu? Yang kaya bajunya 300, yang miskin bajunya 5, yang dipakai juga sama-sama 1. Apa kalau miskin bajunya cuma 5, yang dipakai 1, kaya bajunya 300, sekali pakai langsung 7? Edan. Paham apa enggak tuh ini? Ya Allah. Yang miskin minumnya juga pakai gelas, yang kaya minumnya pakai drum, gentong, tandon. Itu yang miskin maaf, kuatnya hanya bisa beli kasur, harganya murah, udah robek-robek masih dipakai tidur. Semalam tidurnya 8 jam, ngorok kok. Yang kaya itu spring bednya harganya 700 juta, mentul-mentul, mendut-mendut. Kalau tidur tolong ditimbang ilernya dapat berapa ember? Yang miskin tanahnya sempit, nggak luas. Kalau makan pakai sendok. Nah, terus yang kaya tanahnya luas, itu kalau makan pakai eskavator, pakai sekrop. Dan itu juga nggak menjadi standar penilaian Allah. Yang dinilai adalah takwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan, udah jam 5. Hah? Sampean udah sholat asar belum? Oh, ada yang belum kok. Anak-anak ada yang mau tampil bareng sama Abah mungkin? Udah, itu yang baju hitam itu naik, yang baju hitam. Nah ya kamu kesini nggak apa-apa. Ayo. Tapi kalau nggak berani, nggak kendel, tak suruh turun lagi nanti. Yang cewek ada apa enggak? Ya Allah. Cewek tuwek. Cek 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 tes. Ayo, berdiri nak, berdiri, berdiri, harus kendel. Ayo coba, hadap sana, salam dulu, ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ini jangan dipetek, jangan dipetek-petek, Val. Halo, halo, kurang deket kamu. Namanya siapa? Naufal. Nama lengkap? Bakti Naufal Aziz. Panggilannya Naufal. Rumahnya mana? Putih. Kali Putih. Hah? Kali Putih. Oh, Kali Putih itu sebelahnya Kali Hitam ya. Kamu sekolah kelas berapa, Val? 5. SD apa MI? SD. Val, ini jangan diubah-ubah, Val. Makanya nggak usah naik turun lah. Gini aja. Kalau kamu turunkan lagi mati nanti. Udah gini aja, Val. Nah, gini. Udah gini aja. Kamu pengen mondok nggak, Val? Pengen. Pengen apa enggak? Pengen. Pengen. Mondoknya di Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pengennya nanti kalau udah gede jadi apa, Noval? Pemain sepak bola. Oh, pemain sepak bola. Siapa pemain sepak bola idolamu siapa? Messi. Oh ya wes gak apa-apa. Messi kalah ya kok wingi.
Kalah. Kalah kemarin. Kamu kok ngacung, kamu pengen tampil apa? Kok angkat tangan gitu? Pidato? Syairan? Sholawatan? Nyanyi? Pencak silat? Mau tampil apa kamu? Ya kalau nggak ada ya duduk aja, aku tak manggil yang lain kae yang udah siap. Pal? Hah? Nah, itu anak kecil itu yang sini, sini kamu, sini, 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 dan timbangannya novel meneng tok. Telat, duduk dulu kamu. Iki mentes iki. Kene. Oh, ngajak salim dulu iki anake sapa iki. Ayo, salam sing buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah. Abdullah siapa nama lengkapnya? Abdullah Bakhtiar. Abdullah Bakhtiar. Rumahnya mana? Di Kali Putih. Kali Putih. Sekolahnya di mana? SD. SD. Kelas berapa Abdullah? 3. Kelas 3. Kamu kok berani naik dipanggil sama Abah? Yang nyuruh siapa? Mama. Disuruh apa sama mama? Katanya naik panggung lagi biar bisa sunat. Oh, naik panggung biar bisa sunat. Memang Noval belum, Abdullah belum sunat? Belum. Hah? Belum. Kamu kalau ngomong nggak usah sambil mendut-mendut. Tegak gini, nah kurang deket mic-nya. Abdullah belum sunat? Belum. Sudah pengen sunat? Pengen. Berani? Berani. Sakit loh. Masa? Iya, katanya sakit kok. Emang pakai golok? Nggak tahu, aku bukan tukang sunat kok. Kok pakai golok itu yang disunat apa coba? Abdullah, yang disunat apa? Burung. Kok pakai golok? Kamu pengennya sunat di mana? Di mana pengennya? Mau sunat di tempatnya Abah di Jawa Timur sana, Bojonegoro? Jauh enggak? Di Jawa Timur sana, gratis, nggak usah bayar. Dikasih sarung, dikasih baju, dikasih peci, dikasih tas, dikasih uang. Mau nggak? Mau. Mau. Ya ada yang nganter tapi kalau mau besok hari apa? Kamis? Bukan, kan sekarang Selasa, besok Rabu. Terus khitannya di pondok kami itu pas hari Kamis. Boh nugeli manuk piro. Kan tiap tahun saya tiap hormat Maulid dan Kholmasya itu selalu khitanan masal. Mau kamu Abdullah sunat di sana? Mau aja. Kalau nggak sakit? Ya enggak lah. Enggak sakit. Mau nanti bilang sama itu mamanya biar diantar ke sana. Kelas 4 tapi. Malah nawar kelas 4, katanya tadi udah berani. Tapi kata bapak kelas 4 aja. Yang mau sunat itu kamu apa bapakmu? Bapakku udah. Huh? Udah sunat. Iya. Kamu kok tahu kalau bapakmu udah sunat? Val, kamu kok tahu kalau bapakmu udah sunat? Huh? Kalau besar asalnya keras. Makanya pas kecil. Ya wes Abdullah ya wes. Abah nggak ngerti keras, nggak ngerti kenyal.
Ndak ngerti. Apa kamu? Kamu nanti kalau udah gede cita-citanya pengen jadi apa kamu? Astronot. Hah? Astronot. Astronot itu supir truk itu. Apa? Supir truk. Super. Lah apa? Astronot itu apa? Biar bisa ke bulan. Hah? Biar bisa ke bulan. Ya, pengen tepuk tangan biar bisa ke bulan. Sekarang Abdullah, kamu nanti kalau sudah bisa sampai bulan mau ngapain di sana? Mau ambil batu dijual. Bakal laki tiba iki cita-citane. Oh, kamu pengen jadi astronot, pergi ke bulan, di sana ambil batu terus dijual. Dijual biar bisa orang tua bisa ke haji. Masya Allah. Jadi orang tua mau diberangkatkan haji pakai akik dari bulan. Wah, keren cita-citanya kamu. Ya, tak dongakno jadi astronot. Bukan hanya ke bulan nanti kamu, bisa sampai planet Mars nanti. Siapa tahu kok. Pengen jadi astronot aja apa pengen jadi yang lain? Kalau nggak terima jadi astronot mendingan jadi YouTuber. Oh, kalau astronot gak keterima mendingan jadi YouTuber. Enak ya jadi YouTuber itu. Enaknya apa coba kalau tahu hebat kamu? Ayo, apa kerjanya? Biar bisa ngonten kayak Abah. Biar bisa ngonten kayak Abah. Pinter bocah iki. Jangan mau macul tenan pokoknya. Pengen gak astronot, YouTuber. Sekarang kalau astronot gak diterima, YouTuber gak bisa. Pengen jadi apa lagi? Ayo, satu lagi. Apa? Hah? Apa Abdullah kok mikirnya lama? Jadi orang kantoran. Wah, orang kantoran. Pokoknya iki pengennya sing keren-keren tok iki. Yes, orang kantoran. Tukang nagih kreditan. Ya, orang kantoran tukang nagih kreditan itu. Apa? Orang kantoran yang tukang nagih kreditan. Bukan. Oh, direktur. Direktur CEO. Wah. Direktur CEO. Kamu nanti usahanya apa? CEO-nya usahanya apa? Hah? Apa? Apa usaha apa, Nak? Usaha. Hah? Hah? Usaha kentang. Oh, ya weh, CEO pabrik kentang. Dadi nek awan kentang nek bengi kentung, dadi kentang kentung ngono. Sekarang kamu mau tampil apa? Ya, pernah ikut lomba apa kamu? Ceramah bisa enggak? Apa? Ceramah, pidato. Hah? Pitato? Heeh. Enggak. Oh, pidato enggak bisa. Surat. Hah? Surat. Surat. Enggak lah, azan. Azan bisa enggak? Enggak pernah. Masa enggak pernah denger azan? Pernah tapi lupa. Oh, kalau nyanyi bisa enggak nyanyi? Nyanyi bisa tapi enggak. Tapi nyanyi apa? Ya Allah, cah iki jan tenan kok. Kamu sukanya nyanyi apa? Sukanya? Ayo. Cepet nanti tak kasih hadiah sarung. Sukanya nyanyi apa kamu? Jauh mania. Oh, orang enggak suka itu, yang lain. Yang lain. Sholawatan ya. Ayo. Enggak pernah denger. Lah yang pernah kamu dengar apa? Yang pernah kamu dengar? Kalian lagu-lagu. Lah ya lagu apa? Ayo. Ayo cepet nak. Ayo. Pinter kamu. Ayo lagu apa? Ayo. Biasanya lagu cintaku hanya kamu. Ah, ya wes itu aja, nggak apa-apa. Ayo. Lagu cintaku hanya kamu. Ayo.
Satu, yang lain diem tau sampean tuwek melu-melu. Ngelatih kecerdasan iki kok 1, 2, 3, yuk. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Terus. Doang. Biar, biar. Ya, yang aku tahu cuman itu doang. Diulang, nggak apa-apa, cuman itu diulang. Yang keras. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Lihat pohon pisang, iku ya. Apa itu? Ya mosok jambu terus. Kalau berbuah hanya sekali. Ya udah ini tak kasih sarung gini sarungnya. Masya Allah. Sarungnya cap apa? Sarungnya cap apa? Cap mangga. Mangga. Ya, kamu kalau bisa bikin kata-kata, ayo hebat. Sarung mangga. Ayo. Ayo sing banter. Ayo Abdullah, ayo cepet, ayo. Dikasih abah sarung mangga. Terus. Alhamdulillah lah. Tepuk tangan. Yes. Dikasih abah sarung mangga. Alhamdulillah lah. Ya wes, pinter, wes. Kasih duit. Berapa kamu minta Yang lain diam. Seterah aja lah. Hah? Oh terserah aja. 100. 100. Kurang apa enggak? Cukup. Masya Allah pinter nih. Kamu salim dulu sama orang-orang ini nanti dapat tambahan. Sama yang di belakang. Apa? Sama yang di belakang. Kak yang di belakang nggak punya duit, yang punya duit apa? Oh iya itu ada Pak Kapolsek juga kok. Ini tak bawakan sarungnya. Ayo beraksi dulu, salim, bismillah. Diurut dari sana. Yes. Loh. Salim cium tangan, yes. Lagi. Allah, pokoknya apes-apesan. Ayo, ini. Kurang kayak ini terus. Ini. Nah, ngasih. Pak Kapolsek ngasih. Nah, ini. Es. Nah, itu urut kabeh. Samene pinter golek pekayaan kok. Nah, iki tambah Masya Allah. Ayo iki. Cair apa ora? Cair manis. Cair manis. Ayo ini, terima kasih, ini namanya siapa jenengan? Pak Agus. Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Didoakan. Pak Camat, terima kasih. Ayo. Terima kasih, moga-moga duitnya lancar. Amin. Terus apa nih? Alhamdulillah kerjanya lancar. Wes, ngurang lembar ya duitnya lancar, kerjanya lancar. Jenengan sinten namine? Pak Soleh, matur suwun Pak Soleh. Terima kasih. Suwun. Didongake kok matur suwun. Didongake. Ayo cepetan, waktune. Semoga ayo cepet. Semoga uripe suwe. Amin. Semoga uripe suwe. Sepanjang umur maksudnya. Semoga uripe suwe. Cocok wi. Semoga uripe suwe.
Berarti sing ora ngekeki uripe ora suwe. Endi maneh mau sing ngekeki? Iki Pak sapa iki namine? Pak Lurah, terima kasih iki. Terima kasih Pak Lurah. Semoga. Ayo. Semoga uripe kasih rong 200 tahun. Ya kesuwen. Nih Pak Kapolsek, semoga naik pangkat. Ayo Pak Kapolsek, matur suwun, terima kasih. Makasih Pak Kapolsek, ayo. Terima kasih Pak Kapolsek. Semoga jadi direktur polisi. amin. Dadi direktur polisi. Kurang piye? Iki Pak sapa iki mau? Pak DPR, matur suwun. Semoga jadi DPR lagi, ayo. Semoga jadi DPR lagi. Wes matur suwun semuanya. Wes oleh akeh kok. Sarungi satu lagi. Iki adik iki. Salahe kamu ora gelem kaya iki kok. Sesuai amal perbuatan. Ayo kamu iso nggih kata-kata sarung mangga engko tak kasih duit. Ayo cepet. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarunge Abah Anje. Terus? Mantap jiwa legine pol. Wes ngono tok mantep jiwa legine pol wis torok 100 aku wes ngono berjuang wes gak usah salim sampean ngesakno iki wis entek duwite. Matur suwun semuanya nggih bapak-bapak tokoh-tokoh Pak Kapolsek, matur suwun Pak Lurah, matur suwun Pak Camat, matur suwun semuanya para jamaah, muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah.